saya hari ini mendatangi KPK untuk menyerahkan uang 100.000 dolar Singapura. Kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih dikit lah ya. Itu saya serahkan karena yang utama alasannya adalah saya merasa tidak berhak atas uang itu. Karena uang itu diberikan setelah saya melapor kepada KPK terkait dengan perkara Joko Chandra, yaitu yang terkait dengan 3 hal itu yang dulu kan yang saya laporkan KPK kan, ada inisial 5 nama, terus kemudian bapakku, bapakmu, terus kemudian kingmaker kan gitu. Jadi setelah saya datang ke sini ketemu teman-teman itu ada teman yang sebenarnya teman lama sekali dan sudah akrab itu dia tadinya ngajak ngobrol-ngobrol terus kemudian memberikan amplop terus pulang pergi gitu. Nah teman saya itu tadinya yang ngomong kalau dia diutus oleh temannya yang lain gitu kan. Dia istilahnya seperti membawa amanah yang dia juga tidak bisa menolak. Dan kemudian saat itu saya juga tidak bisa menolak. Dan kemudian saya tahu kalau saya kembalikan kepada dia, dia pasti gagal dan kepada yang mengutus dia tadi mestinya ya agak tidak enak. Dan itu berjenjang kira-kira setahu saya kira-kira ya sampai 4 sampai 5 berjenjang kira-kira kan gitu. Dan saya juga tidak akan bisa menyebut nama teman saya karena apapun itu sahabat saya gitu yang dia pada posisi yang tidak bisa menolak untuk mengantarkan uang itu. Nah, sederhananya alasan itu satu. Kedua, saya hanya ingin menyerahkan pada KPK, diserahkan pada negara sebagai gratifikasi karena saya apapun melakukan tugas negara, membantu negara memberantas korupsi dengan peran serta masyarakat. Ini banyak perdebatan sebenarnya apakah saya penyelenggara negara, kan itu. Tapi saya mengartikan undang-undang itu pasti secara sempit maupun luas. Dan saya biasa ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas itu, seperti pihak ketiga berkepentingan dulu berhak mengajukan gugatan pra peradilan atau tidak dan akhirnya dikabulkan. Dan saya memahami penyelenggaraan negara itu termasuk orang yang membantu negara. Ini saya pelajari dulu zaman LBH Semarang tahun 96, 97, mengajukan membela Pak Ari Budiman, dosen Universitas Kristen Satyawatana, LBH Semarang saya, tapi waktu itu saya hanya jadi tim kacung lah ya, masih kecil, masih mahasiswa. Tapi waktu itu mengajukan gugatan atas PHK-nya beliau oleh Rektor Universitas Kristen Satyawacana, UKSW. Dan waktu itu dikabulkan karena apa? Meskipun perguruan tinggi ini swasta, tapi menyelenggarakan tugas negara di bidang pendidikan. Maka dia diperlakukan sebagaimana pejabat tata usaha negara rektornya. Sehingga PHK-nya itu dinyatakan tidak sah dan harus diangkat lagi jadi dosen. Nah, saya juga di sini mengadopsi aturan itu karena saya LSM saya sejak awal memang tujuan maksudnya itu adalah didirikan membantu pemerintah memberantas korupsi. Maka ketika pada posisi itulah saya menganggap ketika ada uang yang kira-kira tidak jelas, tidak terkait dengan pekerjaan saya di selaku lawyer, dan itu juga saya getol-getolnya ngurusi ini, maka saya merasa tidak berhak dan saya serahkan KPK. Nanti kita tunggu KPK apakah itu menolak atau menerima, saya berharap menerima karena toh itu tinggal menyalurkan kepada negara. Nah, kemudian pada posisi siapa kira-kira yang terkait ini, saya memastikan ini bukan dari para tersangka. Artinya bukan dari Joko Chandra, bukan dari Prasetyo Utomo, bukan dari Anita Kolopaking, bukan dari Pinangki, dan tersangkanya kan kalau kita bicara ini kan 4, Anita, Joko Chandra, Prasetyo Utomo, Napoleon Bonaparte, Tommy Sumardi yang di Bareskrim. 1 Pinangki dan kedua adalah Andi Irfan Jaya. Itu tidak terkait sama sekali dengan itu. Saya tahu persis kalau ini karena selama memproses itu tidak ada yang mendekati saya. Tapi ketika saya datang ke sini mulai ada yang mendekati saya dan utusan-utusan itu gitu. Dan juga ada saksi yang lain juga di luar konteks yang ini, uang ini juga ada yang lewat teman yang lain lagi ingin ketemu saya dan katanya akan memberi hadiah saya. Nah, kalau ucapan begini saya bisa langsung menolak, saya tidak mau ketemu dan tidak menerima uangnya gitu. Jadi ada 2 peristiwa. Ada yang mau menemui saya dan memberikan hadiah, saya menolak karena utusannya yang datang dan utusannya itu juga teman saya juga gitu, tapi teman yang lain. Nah, kalau ini nampaknya dia karena dapat amanah untuk memberikan, dia langsung memberikan aja, tidak ada kata-kata apa-apa. Tapi memang kemudian belakangan nampaknya dari komunikasi itu
bahasanya sedikit gini loh ya. Kalau saya memahami itu kenapa saya ke KPK karena teman saya tersebut ngontak kalau bisa dikurangi dong beritanya gitu loh. Jadi setidaknya saya kemudian berita apa kira-kira saya memahami berarti berita yang di sini kan gitu kan yang terkait saya melapor ke sini minta supervisi minta penyelidikan baru dan saya pernah akhirnya terakhir kan diundang di sini oleh tim Dumas bahkan ada pimpinan untuk memverifikasi dokumen yang saya serahkan itu kan gitu kan. Nah kira-kira itu hanya sebatas masih dugaan saya loh ya. Jadi dugaan saya kalau toh dikaitkan mengurangi berita berarti ya berita itu. Tidak spesifik teman saya itu berita yang mana sebenarnya begitu. Tapi makanya daripada ragu-ragu dan saya juga merasa tidak berhak mendapatkan uang itu, maka dengan demikian saya serahkan kepada KPK. Jadi ini pun saya juga minta maaf kepada teman saya tadi, mungkin dia niatnya ikhlas pengen memberi, juga tidak tahu juga sebenarnya, tapi ini daripada menjadikan saya tidak enak dan kemudian bisa jadi fitnah gitu kan dan juga menjaga integritas saya sendiri dan terutama yang saya ingin itu tidak mau dan tidak ingin mengkhianati teman-teman media yang membesarkan saya dan termasuk semua ini kan apapun kalau saya menerima diam-diam terus teman-teman tahu itu kan suatu saat nanti 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi kan juga jengkel kan gitu kan dan itu saya pengen menjaga integritas saya di hadapan semuanya dan di hadapan teman-teman semuanya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Berarti temannya Bang. Oh, punya VJ, bentar. Makasih ya. ya. Sorry ya, ada dua tadi soalnya satu punya konten.